Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Caya Aura dari kelas 4B dengan NIM 230900085. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Di sini untuk yang pertama ada regression. Di sini ada downloading dataset yang sudah disediakan. Di sini berisi dengan data training set, kemudian ada testing set. Di sini tugas saya adalah untuk reading dataset. Di sini saya pertama menggunakan import pandas. Kemudian untuk membaca dataset saya menggunakan pdret.csv. Kemudian ada kode untuk menampilkan beberapa baris awal dari data. Kemudian ini untuk outputnya. Untuk yang pertama yaitu ada regression using classical machine learning. Yang pertama di sini ada menjalankan tentang drive. Kemudian ada memprediksi tentang dataset menggunakan R2 score. Di sini saya pertama mengimport library ini. Kemudian ada kode untuk membaca data training dan testing, dan ada kode untuk memisahkan fitur dan target. Kemudian ada kode untuk membuat dan melatih model menggunakan random forest yang cenderung akurat untuk non-linear. Di sini menggunakan 200 pohon tabel. Kemudian di sini ada kode untuk memprediksi dan hitung R2 mean score. Kemudian ini untuk kode untuk menampilkan hasilnya. Dan ini kode untuk menampilkan visualisasinya. Ini untuk hasil dari kode tersebut. Kemudian regression using deep learning. Sama seperti yang di atas, saya menggunakan library ini. Kemudian ada kode untuk mengelola data. Kemudian kode untuk scaling. Dan ini kode untuk build the deep learning model. Ini kode untuk mengcompile model. Kode untuk train, kode untuk predict dan evaluate, dan ini kode untuk menampilkan hasil visualisasi dengan output seperti berikut. Selanjutnya yaitu ada classification. Yang pertama ada image classification. Di sini sudah tersedia dataset. Jadi di sini saya tinggal mengeran data yang sudah tersedia. Dan tugas saya di sini yaitu menggunakan image classification menggunakan classical machine learning untuk mencari F1 score. Di sini ada library yang sudah saya import. Kemudian ada kode untuk mengeload image dan ekstra menggunakan HOG feature. Ini ada kode untuk labels numerically. Ini untuk train model. Dan ini kode untuk mempredik. Ini kode untuk mengevaluate
dengan hasil output seperti berikut. Kemudian saya di sini untuk men-training machine learning menggunakan SVM. Ini ada kode untuk mengubah label jadi angka. Kemudian ini membuat modelnya SVM. Dan ini kode untuk men-training. Kemudian setelah dari training model, kita mengetes machine learningnya menggunakan Event Score Classification Report. Di sini ada kode untuk testingnya dan untuk outputnya. Dengan kode yang sudah diketik di atas, outputnya menjadi seperti ini. Kemudian menggunakan deep learning. Di sini saya mengimport library yang sudah saya buat. Kemudian ini ada kode untuk memuat data, tapi sebagian karena cukup menyita RAM banyak, jadi sini saya memuat data sebagian. Kemudian menjalankannya menggunakan ini. Di sini saya menampilkan 6 contoh gambar dengan output seperti berikut. Setelah memproses data, selanjutnya yaitu men-training dan mengetes. Di sini sudah saya import library-nya untuk men-training machine learning tersebut. Kemudian ada encode label yang sudah saya pastikan di preview sudah ada dari processing. Kemudian ini ada shuffle data. Dan ini kode untuk membagi data, yaitu 80 train dan 20 tes. Ini kodenya untuk 80 train. Kemudian membangun model CNN dengan kode berikut. Selanjutnya mengcompile model. Lalu setelah sudah di training, kita maaf untuk selanjutnya jika sudah di compile maka di training, lalu di testing dari hasil training tersebut menggunakan library ini. Kemudian ada kode untuk memprediksi dari training yang sudah dijalankan. Ini kode untuk menghitung F1 score-nya. Kemudian ini ada kode untuk menampilkan output. Di sini saya menggunakan epoch 15, jadi nanti di output ada 15 epoch. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Kemudian baru hasilnya. Selanjutnya ada text classification. Di sini menggunakan widget. Jadi di sini ada kode untuk menginstal widget dan ini ada kode dari data yang sudah ada.
yaitu Data Text Classification Dataset menggunakan CSV. Kemudian Text Classification using Classical Machine Learning. Di sini pertama memproses data, kemudian ada meload data, dan ini kode untuk menggabungkan train plus val dan acak. Ini kode untuk membersihkan data yang kosong. Kemudian ada kode TF-IDF factorization pada kolom tweet. Ini kode untuk encode label ke angka. Kemudian ada kode untuk split validasi internal, dan ini untuk menampilkan outputnya dengan hasil output seperti ini jika sudah di run. Jika sudah di pre-processing, kemudian selanjutnya ada training dengan memanggil library ini. Selanjutnya ada kode untuk membuat dan melatih model. Jika sudah di training, maka selanjutnya yaitu ada mengetes machine learningnya menggunakan library ini. Kemudian ada kode untuk memprediksinya, dan ini kode untuk menghitung F1 mean score-nya. Kemudian ini output hasil dari perhitungan F1 mean score menggunakan classification machine learning. Kemudian jika menggunakan deep learning untuk perhitungan F1 mean score, pertama untuk pre-prosesnya saya menggunakan library ini. Kemudian meload data seperti yang di atas. Di sini ada tambahan untuk tokenizer, dan ini ada kode label encoding, ada kode untuk split data, dan kode dari one hot label atau untuk model. Kemudian jika sudah di pre-processing, selanjutnya ada training, yaitu menggunakan library TensorFlow keras models dan TensorFlow keras layers. Menggunakan modelnya sequential. Di sini saya juga menggunakan epoch 10, jadi kemungkinan nanti di output ada 10 epoch. Jika sudah di training, selanjutnya dites untuk machine learningnya menggunakan library SQL Matrix dan NumPy. Kemudian ini ada kode untuk memprediksi, dan ini kode untuk menghitungnya, sama seperti yang di atas. Ini hasilnya untuk menggunakan model machine learning, deep learning machine learning. Kemudian ada tabular data classification. Di sini juga sudah tersedia datasetnya. Ada training set dan testing set. Kemudian menggunakan classical machine learning. Di sini untuk pre-process menggunakan library seperti ini. Kemudian ada untuk meload data. Ini untuk mengecek info awal dari data yang sudah di-load. Kemudian ini ada kode untuk menangani missing value, yaitu numerical dan kategorikal. Selanjutnya ada kode untuk
memfitur kategorical. Ini kode untuk memisahkan fitur dan label. Dan kode untuk standarisasi fitur, kode untuk membagi tren atau file agar tidak digunakan test CSV. Kemudian kita panggil untuk menampilkan outputnya. Ini output yang dihasilkan. Jika sudah di pre-proses, selanjutnya di training. Di sini menggunakan library-nya sklearn ensemble, matrix, model selection, pre-processing, dan input. Selanjutnya ada pandas. Ini kode untuk mengelot dan membersihkan data. Dan ini kode untuk strip kolom dan ubah jadi lowercase. Ini kode untuk targetnya. Dan kode imputasi missing values, imputasi numerik, imputasi kategorical, dan ada label encode untuk kategorical. Ini encode untuk target label. Kemudian di split dan di train model menggunakan random forest classifier. Selanjutnya, jika sudah di training, dites menggunakan prediksi seperti ini dan dihitung. Kemudian ada laporan klasifikasinya atau untuk menampilkan output dari training yang sudah dijalankan. Ini hasilnya. Selanjutnya itu menggunakan deep learning. Untuk menggunakan deep learning, di sini saya menambahkan model selection. Kemudian jika sudah diimport, di sini ada kode untuk mengelola data. Targetnya di sini menggunakan imputasi missing, kemudian scaling numerik, encode target, one hot encoding target, split. Jika sudah di run, selanjutnya yaitu untuk mentraining. Untuk mentraining di sini menggunakan seperti yang di atas, yaitu menggunakan TensorFlow keras model sequential, TensorFlow keras layers dense atau tripod. Jika sudah di training, selanjutnya di tes menggunakan sklearn matrix F1 score untuk menghitungnya. Dan ini untuk output jika sudah di run. Nah, yang terakhir yaitu clustering. Di sini pertama menggunakan tabular data clustering. Cluster the given data. Summary: the appropriate method is k-means clustering. The optimal number of cluster is 3 or based on graph above. Di sini ada downloading dan preparing dataset. Kita run saja dengan output seperti ini. Kemudian memproses data menggunakan library ini. Jika sudah, ini kode untuk menambahkan drop column ID atau nama yang tidak relevan jika ada. Kemudian ini kode untuk imputasi missing value. Selanjutnya di scaling dan di run. Untuk clusteringnya, di sini menggunakan library ini, matplotlib untuk menampilkan hasil visualisasinya. Kemudian ini untuk model clusteringnya menggunakan k-means. Selanjutnya dijalankan kode untuk visualisasi.
Dan ini kode K-means dengan jumlah cluster optimal yaitu 3. Jadi di sini memakai 3. Dan jika di run, ini hasilnya. Ini untuk outputnya, output visualisasi dan output hasilnya. Kemudian untuk image clustering, cluster the given image. Summary, the appropriate method is K-means clustering on VGG60 extracted image features. The optimal number of cluster is 5, can be done based on Silhouette score or domain knowledge. Di sini juga sama, sudah ada dataset yang sudah tersedia, tinggal kita run. Dan ini untuk memproses data, kode untuk memproses data. Ini folder untuk tempat gambar berada, kode untuk menargetkan gambar, ukuran gambar. Ini kode untuk nge-load semua gambar ke array. Dan ini kode untuk mengkonversi ke array NumPy. Clusteringnya, di sini ada ekstraksi fitur menggunakan VGG60. Ini kode library-nya menggunakan library ini. Jika sudah menggunakan kode, kita tambahkan kode untuk menggunakan pre-trained VGG60 tanpa top layer. Dan ini kode untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Kemudian ada clustering dengan K-means. Ini menggunakan library-nya yaitu cluster import K-means. Kemudian menentukan jumlah cluster optimal. Di sini saya mengisinya dengan 5. Jika sudah di run, maka hasilnya, outputnya bakal seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.